Halo teman-teman, sekarang saya akan membahas soal fisika matematika yang tercantum dalam buku Marie L. Boas pada chapter 1 selection 6 pada nomor 24 dan 25. Jadi soalnya itu berkaitan dengan rasio tes. Atau uji rasio. Jadi sebelum kita masuk kepada soalnya, saya akan menguraikan sedikit tentang rasio tes. Jadi misalkan kita memiliki sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga dari an. Maka untuk rasionya itu sama dengan rho n dari harga mutlak dari an tambah 1 per an. Untuk mencari rho nya sama dengan limit dari n mendekati tak hingga dari rho n. Jika rho yang didapatkan hasilnya sebentar, terdapat 3 kemungkinan, yaitu jika pertama rho yang didapat lebih kecil dari 1, maka deret tersebut divergen. Namun jika rho yang didapat sama dengan 1, maka perlu dilakukan uji lainnya atau uji selanjutnya. Sedangkan jika rho yang didapat lebih besar dari 1, maka deret tersebut konvergen. Jadi untuk soal yang pertamanya atau nomor 24 pada buku Marie L. Boas, bunyi pertanyaannya, sigma dari n sama dengan 0 sampai tak terhingga dari e pangkat n per akar dari n faktorial. Jadi sebelumnya kita harus mencari dulu an dan an plus 1. Jadi ini an nya sama dengan e pangkat n per akar dari n faktorial. Sedangkan an plus 1 nya berarti semua unsur n di sini kita jumlahkan dengan 1. Berarti sama dengan e pangkat n tambah 1. Di sini juga n nya kita tambah dengan 1, berarti akar dari n tambah 1 faktorial. Ya. Setelah kita mendapatkan an dengan an tambah 1 nya, kita mencari rho n nya. Jadi rho n nya, rumus tadi yaitu rho n sama dengan nilai mutlak dari an tambah 1 per an. Kita masukkan nilainya sama dengan an plus 1 nya sama dengan an tambah 1 per akar dari n tambah 1 faktorial per an nya, berarti e pangkat n per akar dari n faktorial nilai mutlaknya. Berarti ini kita rubah dia ke perkalian, berarti sama dengan ini kita balikan pecahan kedua, jadi sama dengan n tambah 1 per akar dari n tambah 1 faktorial. Kalau kembalikan pecahan kedua, berarti kali akar dari n faktorial per e pangkat n. Jadi e pangkat n tambah 1 ini kita bisa tulis dia e pangkat n dikali e pangkat 1, karena perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan. Sedangkan untuk n tambah 1 faktorial ini kita bisa
tuliskan akar dari n tambah 1 kali n faktorial dikali akar n faktorial e pangkat n. Jadi ini kita bisa coret e pangkat n, kita coret n faktorial, akar n faktorial dan n faktorial kita coret. Berarti rho n nya kita dapat ini nilai mutlak. Rho n nya kita dapat, rho n nya sama dengan e pangkat 1 e per akar dari n tambah 1. Setelah mendapatkan rho n nya, sekarang kita cari rho nya. Rho nya sama dengan limit dari n mendekati tak hingga dari e per akar n tambah 1. Berarti sama dengan n nya kita ganti dengan tak terhingga. Berarti e per akar dari tak hingga tambah 1. Tak hingga tambah 1 tak hingga, akar dari tak hingga juga tak hingga. Berarti sama dengan e pangkat e per tak hingga. E per tak hingga jika suatu bilangan dibagi dengan tak hingga maka nilainya 0. Berarti e per tak hingga sama dengan 0. Kita dapatkan nilai rho nya yaitu 0 karena rho nya sama dengan 0, maka 0 ini lebih kecil dari 1, maka karena lebih kecil dari 1 maka nilai tersebut yaitu konvergen. Baik, sekarang kita ke nomor 2 nya yaitu nomor 25 nya. Di soalnya sigma dari n sama dengan 0 sampai tak terhingga dari 3 pangkat 2n per 2 pangkat 2n. Makanya sama kita cari an dengan an plus 1 ini. Ini an nya sama dengan 3 pangkat 2n per 2 pangkat 3n. Sedangkan untuk an plus 1 nya, an plus 1 nya sama dengan, ini semua unsur n di sini kita jumlahkan dengan 1. Berarti 3 pangkat 2 kali n tambah 1 per 2 pangkat 3 kali n tambah 1. Itu sama dengan, kita kali masuk 2 kali n, 2n berarti 3 pangkat 2 n tambah 2 per 2 pangkat 3n tambah 3. Jadi kita sudah dapat an dengan an plus 1 ini. Kita kembali untuk mencari rho n nya. Rho n nya yaitu rho n sama dengan nilai mutlak dari an plus 1 per an. Kita masukkan nilai an plus 1 nya sama dengan 3 pangkat 2n tambah 2 per 2 pangkat 3n tambah 3 dibagi nilai an nya 3 pangkat 2n per 2 pangkat 3n. Ini nilai mutlak. Ini masih dalam pembagian, kita ubah dia ke dalam bentuk perkalian sama dengan nilai mutlak dari 3 pangkat 2n tambah 2 per 2 pangkat 3n tambah 3 kali ini balikan dia, kembalikan pecahan kedua, ini kita balik dia 2 pangkat 3n per 3 pangkat 2n. Ini 2 pangkat 3n tambah 2 ini kita bisa tulis sama dengan 2 pangkat 2n tambah 2 kita bisa tulis 3 pangkat 2n kali 3 pangkat 2 per sama dibagi kita bisa tulis 2 pangkat 3n kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3n per 3 pangkat 2.
Karena sudah sama, kita bisa coret dia 2N pangkat 3N, 2,3N coret, 3 pangkat 2N coret. Berarti hasilnya sama dengan 3 pangkat 2 per 2 pangkat 3. Nilai mutlak dari 3 pangkat 2 per 2 pangkat 3. Berarti rho N nya sama dengan 9 per 9 per 8. Nah, sekarang kita cari rho nya sama dengan ini dari N mendekati hingga dari rho N sama dengan, karena di sini tidak ada unsur N, maka rho N sama dengan rho nya sama dengan N, rho sama dengan rho N, jadi sama dengan 9 per 8. Karena tidak ada unsur N di dalam rho N, maka rho N nya sama dengan rho sama dengan 9 per 8. Karena rho nya sama dengan 9 per 8. 9 per 8 ini kan lebih besar dari 1. Karena nilai rho nya lebih besar dari 1, maka deret tersebut Ya baik, sekian pembahasan soal tentang rasio tes, pembahasan soal fisika matematika tentang rasio tes yang tercantum dalam buku Maria Elbaz dari saya. Sekian dan terima kasih.